Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Video kali ini tentang papan tulis virtual yang bernama Excalidraw. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Excalidraw. Ini adalah papan tulis virtual di mana kita bisa menggambar, menulis ya, untuk menerangkan atau mengajarkan sesuatu. Jadi ini cocok bagi para dosen, para guru, atau bahkan YouTuber dalam menjelaskan sesuatu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman biasanya melihat YouTuber yang sudah terkenal itu menggambar atau menuliskan sesuatu di kanvasnya, itu sebenarnya mirip dengan ini. Ini adalah Excalidraw, ini adalah produk yang open source teman-teman, jadi kita bisa menggunakan ini secara bebas. Bahkan teman-teman, nanti kita bisa menginstalnya secara lokal di komputer kita. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ini ada beberapa fitur yang cukup canggih ya, seperti ini canvas based whiteboard. Jadi kita bisa menulis atau menggambarkan sesuatu di sini dan ini sifatnya infinite ya. Jadi nanti bisa menggambar seluas apapun juga ya, teman. Jadi tidak dibatasin. Dan ini seperti hand drawn like style. Jadi nanti garisnya seperti kalau kita menggambar secara manual di papan tulis ya, walaupun sebenarnya kita juga bisa menggunakan stylus untuk menggambarkannya, tapi kita menggunakan mouse juga bisa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nggak mau install, sebenarnya ini sudah disediakan juga di excalidraw.com. Nah, ini contohnya di sini saya sudah sedikit menggambarkan atau menuliskan sesuatu di sini, kemudian kita coba kita gambar yang kotak juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Kita tuliskan di sini proses satu misalnya, dan kita bisa ini bisa di zoom juga ya. Jadi contohnya di sini atau kita mau perkecil perbesar juga boleh. Kemudian kita gambarkan di sini. Nah, ini ada panahnya di sini. Ini bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggambarkan seperti ini, bisa zoom in, zoom out juga boleh ya teman-teman ya. Dan ini bagusnya adalah ini open source dan kita bisa install di sini secara lokal ya teman-teman ya. Di sini ada cara instalasinya. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini kayaknya ribet banget installnya di sini. Karena ini menggunakan NPM atau Node Package Manager. Tetapi sebenarnya kita bisa install juga menggunakan Docker teman-teman. Nah, di sini ada, kita lihat di sini di Docker Hub, ini sudah tersedia image-nya yang dimana kita bisa install langsung di komputer kita. Nah, ini cara installnya simple sekali. Jadi kita coba ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya bagaimana kita menginstall Docker Desktop di Windows, ini sama. Jadi kita bisa install di sini. Nah, kita coba jalankan terminal di sini ya teman-teman ya. Coba saya perbesar dikit. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita ikuti caranya saja di sini dengan cara di sini docker run. Jadi ini adalah komen yang kedua di sini ya. Kita copy saja di sini. Kemudian kita jalankan di docker di sini. Mungkin saya jelaskan sedikit teman-teman. Di sini kita docker run minus minus rm, ini berarti kita akan hapus image-nya atau kita remove kontainernya ini setelah kita mematikan kontainer ini ya. Jadi ini adalah minus minus rm di mana kita langsung menghapus kontainer yang sudah kita jalankan ini. Kemudian ada minus d. Minus d ini adalah untuk menjalankan dalam mode daemon. Jadi begitu dijalankan ini langsung kembali ke terminal. Sedangkan IT ini adalah interaktif dan T itu adalah TTY-nya. Kemudian kita kasih nama Excalidraw, kemudian kita menggunakan port 5000, jadi kita mengekspos port 80 dari kontainer Excalidraw ini ke port 5000. Nah, ini kemudian kita menggunakan image Excalidraw dengan versi yang latest. Jadi kita langsung saja kita jalankan. Ini tidak dapat menemukan di lokal, maka dia akan mendownload versi yang ada di Docker Hub, teman-teman. Sambil menunggu, kita ngopi juga, teman-teman. Jadi ini enaknya kerja atau menggunakan co-working space di Senara, teman-teman. Jadi kalau haus tinggal ngopi saja ya. Dan ada banyak snacknya juga, jadi teman-teman bisa sambil ngemil juga. Oke, ini sudah berhasil kita download, ini sudah jalan, ini adalah image-nya. Kita lihat di sini,
kita di tab kontainer. Nah, ini udah jalan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita sudah langsung bisa akses di localhost, kepencet. Localhost tadi portnya 5000. Nah, ini sudah jalan di localhost kita teman-teman ya. Coba kita lihat fitur-fiturnya. Nah, di sini saya ingin menggunakan themes yang dark, jadi supaya tidak panas di mata ya teman-teman ya. Nah, ini bagusnya di sini adalah blank. Ini bidang untuk kita menulis, menggambar atau menulis teman-teman. Nah, contohnya simple. Saya ingin bikin judul dulu. Ya, contohnya saya ingin bikin network di Senara. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya ingin menggambarkan network di Senara. Kita gunakan ukuran yang XL, rata tengah. Nah, ini warnanya juga bisa kita ubah. Gitu ya teman-teman ya. Saya ingin menggunakan putih sajalah. Nah, di sini teman-teman, untuk menggambarkan sesuatu, kita bisa menggunakan library di sebelah kanan ini. Nah, secara default, library-nya masih kosong, jadi kita bisa browse library. Bagusnya adalah bahwa ketika kita browse library, kita bisa lihat di sini sudah tersedia banyak sekali, dan kita bisa langsung tambahkan di Excalibur localhost kita. Contohnya di sini, ini fabric architecture icon. Apa ini? Sayangnya kita nggak bisa lihat ya, tapi kita bisa langsung tambahkan di Excalibur. Nah, ini langsung menambahkan, kita oke saja. Nah, di sini. Oh, rupanya keren ya. Ini ada icon-icon banyak sekali dan kita langsung bisa gunakan ya. Tapi ini tidak cocok dengan apa yang ingin kita gambarkan. Maka kita bisa filter, kita mau yang network. Contohnya ini ada Oracle Cloud Infrastructure icon. Sayangnya ini kita nggak bisa lihat. Jadi kita tambahkan saja di sini. Nah, di sini keren ya. Ini sudah banyak sekali icon untuk networknya. Nah, sayangnya belum cocok ya. Jadi kita coba lihat, cari di sini, misalnya network yang lain apa aja. IT icon. Nah, ini ada IT icon. Coba kita import saja. Nah, oh ini untuk lebih cocok untuk ke aplikasi ya. Oh ini ada cloud juga. Oke, home dan sebagainya. Belum cocok. Nah, kita bisa tetap cari yang lain. Network ya. VM architecture design. Nah, ini common home network basic. AWS architecture icon. Original Google architecture dan seterusnya. Network location. Azure network. Kayaknya bukan ya. Nah, ini network element. Oke. Dan lain-lain teman-teman ya. Ini ada firewall segala. Kalau semisal kita nggak cocok dengan yang sudah tersedia di sini ya. Nah ini contohnya, wah saya nggak cocok. Sebenarnya teman-teman tetap bisa menggunakan yang ada di internet. Jadi kita bisa tambahkan, contohnya ini yang bagus adalah kita bisa menggunakan flat icon ya. .com. Nah, di sini teman-teman, ini flat icon ini sebenarnya bagus sekali, banyak sekali icon yang tersedia, dan ini ya kita bisa berlangganan untuk menggunakannya secara bebas, tapi kalau misalnya kita tidak berlangganan, kita tetap bisa menggunakannya, tetapi dengan atribusi. Jadi kalau kita menggunakannya untuk di publikasi atau di majalah atau apa, dan kita menggunakan flat icon, maka kita harus menyertakan keterangan bahwa kita menggunakan icon dari flat icon ini. Oke, contohnya kita mau parabola misalnya. Cari ya, kita cari. Sorry, ini kok muncul ini? Nah, ini. Antena. Contohnya kita mau cari antena aja deh. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa alternatif. Nah, yang keren itu apa ya? Contohnya ini. Saya ingin gunakan ini. Nah, ketika kita gunakan ini, kita bisa download ya.
Jadi ini PNG, kita download PNG-nya, free download. Ketika kita free download, sebenarnya kita harus menggunakan atribusi atau kita menyebutkan sumbernya ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah, contohnya di sini tadi download. Nah, oke, kita langsung aja drag di sini. Nah, aduh warnanya hitam. Oke, kita salah ya teman-teman ya, ini warnanya hitam. Jadi sebenarnya kalau kita ubah di sini menggunakan tim. Nah, ini baru muncul. Salah. Apakah kita bisa mengubah warnanya di sini? Coba kita lihat ya. Sayangnya tidak bisa ya. Tidak ada fitur untuk mengubah. Jadi kita harus pakai warna putih nih contohnya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya, ini contoh aja. Oke, contohnya ini saya menggunakan Starlink. Nah, kemudian dari kita kasih keterangan di sini saya menggunakan Starlink. Ini small aja, oke, atau medium deh. Kita menggunakan ini Starlink. Kemudian dari Starlink ini kita masuk ke router ya. Routernya, contohnya router switch router, oke. Switch router dari Starlink, nggak ada ya. Oke, ini contoh aja ya teman-teman ya. Oke, ini banyak sekali opsinya. Nah, ini contohnya kita pakai ini deh. Ini lucu juga gambarnya. Oke, walaupun bentuknya sebenarnya tidak seperti ini ya teman-teman ya. Oh, ini bisa copy, berarti kita langsung bisa paste di sini. Oh, jelek ya. Jadi kita download aja. Kita download PNG. Oke, X kali draw. Nah, ini. Jadi saya ingin menggambarkan network di Senara itu seperti apa. Jadi kita menggunakan Starlink, kemudian ada router Starlink. Ini router bawaan dari Starlink ya teman-teman ya. Cuma kita sudah tambahkan satu kabel di mana dari Starlink itu akan bisa kita tambahkan Ethernet card, kabel Ethernet RJ45 ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, dari sini kita tambahkan router WiFi contohnya ya. Yang punya antena 4 mana? Ah, ini dia contohnya ya. Cuma yang hitam putih. Nah, ini dia. Kita download. Oke. Begini teman-teman ya. Jadi ini. Nah ini garisnya seperti kalau kita gambar nih. Jadi tidak rata betul-betul lurus ya. Maksudnya bukan. Nah ini ketebalannya itu agak sedikit berbeda di tengah. Lucu juga ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini network Desenara. Nah, jadi kita menggunakan ada dua router di sini. Di sini ada router WiFi. Ini kami pakai yang harganya tidak terlalu mahal ya. Nah, di sini kita juga menambahkan ada yang namanya Raspberry Pi. Ada nggak di sini? Oh, ada teman-teman. Nah, ini kita download juga. Apa gunanya kita menggunakan Raspberry Pi di sini? Nah, ini yang keren teman-teman. Karena kita membuat ad blocker atau kita memblokir iklan-iklan di jaringan kita teman-teman ya. Ini bagusnya adalah bahwa nanti setiap klien dari router ini
Ini akan otomatis menggunakan DNS Pi-hole di sini. Nah, ini makanya nanti ketika kita browsing menggunakan network di Senara, itu iklan-iklan itu sudah diblokir, teman-teman. Jadi nggak muncul gitu. Nah, ini kemudian kita ada satu tablet ya, tablet PC. Oke. Oke, ini keren. Kita tambahkan. Nah, ini tablet PC. Kita tambahkan garisnya. Oh, keren ya. Nah, ini kita kasih keterangan dulu. Ini adalah Pi-hole menggunakan Raspberry Pi. Ini untuk memblokir internet. Nah, sorry, bukan internetnya ya, memblokir iklan-iklan. Jadi ketika kita browsing lewat jaringan Senara itu akan bebas iklan, teman-teman ya. Ini karena terkoneksi dengan WiFi, maka kita menggunakan yang garis-garis ya. Garis-garis, oh ini dia. Nah, ini dia. Karena kita menggunakan WiFi. Kalau ini menggunakan kabel ya, yang lurus kabel. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan printer thermal. Nah, printer thermal. Hmm, ini deh, pakai ini deh. Oh, harus ada captcha. Bus, oke, verify. Ini ada busnya ya. Memang agak menjengkelkan kalau ada captcha. Oke, sudah di-download. Oke, printer. Nah, ini dia. Eh, jadi kita menggunakan tablet untuk mesin kasir kita ya, teman-teman ya. Nah, ini terkoneksi ke tablet. Ini menggunakan Bluetooth. Nah, jadi garis-garis juga. Kemudian kita ada dua PC, dua komputer. Oke, komputer. Hmm, ini pakai ini deh gambarnya. Ada dua ini ya. Nah, ada dua. Ini juga terhubung dengan WiFi. Nah, oke. Kemudian apa lagi ya? CCTV. Nah, CCTV menggunakan network juga ya CCTV-nya. Nah, ini yang keren nih, gambarnya keren. Oke, CCTV-nya ada 3. Ini terhubung dengan WiFi juga. Nah, kita tambahkan tulisan ini tablet kasir. Oke. Kemudian ini printer thermal. Kemudian PC recording. Nah, kemudian ini
PC Manager Senara. Oke. Dan yang sebelah kanan ini CCTV. Menghemat penulisan kali 3 gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini keren ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita bisa menggambarkan sambil menjelaskan sambil recording juga di sini. Rasanya kan keren sekali ya teman-teman ya. Banyak YouTuber sudah menggunakan metodologi yang menjelaskan seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai juga ketika misalnya teman-teman adalah seorang dosen atau guru atau trainer gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan Excalidraw ini. Lalu mengapa kita harus menginstall secara localhost? Itu karena kita menghemat bandwidth juga ya, terutama kalau misalnya kita lagi streaming seperti saya saat ini. Sebenarnya kita tetap bisa menggunakan yang online seperti ini, excalidraw.com, tapi kalau saya sih lebih nyaman kalau misalnya ini bisa diinstal lokal juga, karena tentu performanya juga akan lebih gegas ya kalau daripada kalau kita online, dan mungkin kita akan terbebas dari gangguan misalnya bandwidth-nya rendah atau ketika internetnya putus ya, terutama kalau misalnya kita ngajar di sekolah atau universitas yang di agak terpelosok mungkin ya, tidak memiliki internet yang cepat, mungkin akan lebih asik kalau kita menginstall secara lokal. Walaupun demikian sebenarnya kalau yang versi excalidraw.com ini sebenarnya tidak terlalu boros bandwidth juga sih. Nah, ini bagusnya adalah teman-teman di sini juga kita bisa mengekspor atau save ke lokal ya. Jadi kalau kita save, kita ada pilihannya apakah kita akan menyimpannya di storage di komputer kita bisa kasih nama contohnya network Senara misalnya. Kita save ke lokal bisa, atau kita memang simpan di cloud, jadi kita bisa menggunakan share, atau kita memang menyimpannya di workspace di Excalidraw. Tentu ini akan metode yang berlangganan ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita simpan di lokal, jadi ketika kita nanti ingin membuka lagi, kita bisa open di sini. Nanti kita open ya, kemudian load from file di sini. Jadi ini kita bisa simpan di komputer kita, dan tentu ini akan seru sekali ya teman-teman ya. Walaupun demikian, ini juga bisa diekspor sebagai image teman-teman. Nah, kita sorry, ini karena terpilih satu ya, jadi kita jangan dipilih satu, jangan dipilih. Jadi kita ekspor semuanya seperti ini. Nah, ini bisa dengan ada background putih atau kita bisa hilangkan backgroundnya. Jadi nanti transparan semua gambarnya ya. Atau juga menggunakan dark mode. Cuma kalau pakai dark mode berarti kita harus menggambarkan sejak awal tulisannya atau apa garisnya warnanya putih ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau kita bisa scaling 1 kali atau 2 kali atau 3 kali besaran ukurannya. Bagusnya adalah bahwa kita bisa memilih apakah mau diekspor sebagai PNG atau SVG. Paling bagus kalau kita ekspor sebagai SVG ya teman-teman ya, karena itu akan image-nya dalam bentuk vektor. Jadi kalau diperbesar, diperkecil, diperbesar sampai besar sekali, itu tidak akan merusak apa namanya resolusi dari image-nya. Kalau PNG ini ada batasan resolusinya ya teman-teman ya. Nah ini contohnya kita sudah save. Nah ini kalau misalnya kita live collaboration. Nah sayangnya kalau misalnya kita install secara lokal di sini, ini ada catatannya ya teman-teman ya. Catatannya adalah di sini at the moment saat ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan instant yang self-hosting di komputer kita atau di server kita, ini belum mensupport sharing dan collaboration. Tetapi ini Excalidraw berjanji bahwa dia akan menyediakan full-fledged solution untuk kalau kita self-hosting ya. Ini adalah apa namanya fitur yang nanti akan dibagikan bagi self-hosting juga. Bagusnya adalah bahwa image dari yang sudah kita install ini tidak ada analitik atau trackingnya ya teman-teman. Jadi kita aman-aman aja kalau kita menginstall atau self-hosting di komputer atau di server lokal kita. Nah ini kerennya teman-teman ya. Nah
Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung ke GitHub-nya dari Excalidraw. Tetapi teman-teman, saya happy banget sih. Jadi kita nanti bisa, misalnya kita sebagai YouTuber ingin menjelaskan sesuatu dengan gambar, dengan tulisan, kita bisa menggunakan Excalidraw ini ya teman-teman ya. Dan saya rasa sih hasilnya juga bagus juga ya. Dan cukup user friendly ya teman-teman ya. Kita menggunakan ini dengan sangat mudah dengan mouse biasa, tidak perlu tidak perlu menggunakan stylus. Ya, ini bisa juga di sini. Font family-nya. Nah, ini kalau kita seolah-olah menggunakan handwriting, kalau ini apa ini? Nah, ini kalau yang ya ini computerized banget teman-teman ya. Kalau ini, oh ini code ya. Kalau ini, oh kita bisa pilih ya. Lilita Wan, Nunino. Nah ini bisa kita pilih. Nah, keren yang ini ya teman-teman ya, seolah-olah kita menulis tangan ya. Dan ini juga bisa menggunakan image juga. Kalau kita mau import gambar, di sini juga bisa ya. Ini untuk menghapus ya, eraser. Ini ada AI. Wah, keren juga nih teman-teman ya. Frame tool, web embed, laser pointer. Oh, oke. Oh, ini kalau kita presentasi keren banget teman-teman ya. Kita mau ini loh di sini router WiFi-nya dari Starlink. Sorry, ini Starlink-nya sorry teman-teman. Ini Starlink-nya, ini router dari Starlink, kemudian ini router internal kita. Baru di sini kita menggunakan WiFi kemana-mana. Ini memang ada 4 port. Nah, satu port LAN-nya kita gunakan untuk Raspberry Pi, untuk Pi-hole ya teman-teman ya. Ini adalah ad blocker. Jadi iklan-iklan di website akan terblokir di jaringan Xenara. Kurang lebih gitu teman-teman, saya happy banget bisa menemukan Excalidraw ini, dan ini cukup membantu bagi karir teman-teman berkarir di dosen maupun guru atau sebagai YouTuber juga bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Semoga teman-teman merasakan manfaat dari video kali ini. Jangan lupa klik like kalau teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan share juga ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye!